Muhammad Nasir Matang. Abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah muqimis salat jamaah salat subuh yang mulia, pencinta salat subuh, dan juga para jamaah yang senantiasa haus akan mendapatkan tausiah-tausiah dari Allah Subhanahu wa taala, pelajaran-pelajaran dari kitabullah, dari sunnah rasulnya yang disampaikan melalui corong-corong daripada berbagai majelis ta'lim dan majelis kajian. Yang mulia guru-guru kami yang berhadir, jamaah sekalian yang berbahagia. Pada subuh yang mulia ini secara singkat kita akan menyampaikan masalah imamah. Salah satu yang dibahas di dalam kajian fiqih yaitu imamah. Imamah artinya mengikuti, maka diberi nama dengan imam. Yang di depan itu imam. Saat salat kita lakukan tadi ada imam, artinya yang diikuti. Dan kita yang mengikuti itu disebut dengan makmum. Sebuah komunitas, sebuah unity, sebuah komposisi, dia akan senantiasa tertib ketika ada yang mengikuti dan ketika ada yang diikuti. Maka imam adalah untuk diikuti. Dan Nabi menyampaikan bahwa dijadikan imam itu untuk diikuti. Oleh karena itu, maka imam yang kita angkat jadi imam salat itu adalah memang untuk diikuti. Yang diikuti bukan hanya gerakannya. Diikuti adalah semuanya. Bacaannya kita ikuti. Sampai-sampai kita tidak bagus membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membacanya. Untuk apa kita tidak membaca saat itu? Karena kita sedang mengikuti. Yaitu mendengarkan, menikmati, tadabbur apa yang dibacakan oleh imam. Artinya keseluruhan daripada profil imam yang berdiri di depan kita saat salat itu kita ikuti. Takbirnya kita ikuti. Sehingga Nabi menyebutkan, idza kabbaral imam, apabila imam bertakbir, fakabbir, maka kamu takbirlah. Itu artinya diikuti. Tidak ada hadis apabila imam bertakbir, rukuklah. Itu tidak sinkron. Apabila imam bertakbir, soraklah. Itu tidak cocok. Tapi apabila imam bertakbir, idza kabbaral imam, fakabbir. Kamu bertakbirlah. Disinilah menempatkan imam adalah sosok yang diikuti. Imam dalam terjemahan umum, imam itu adalah leader. Imam adalah pemimpin. Leadership, kepemimpinan. Kepemimpinan imam adalah kepemimpinan untuk diikuti. Bukan untuk disorak-sorak, bukan untuk dicaci maki, bukan untuk dilawan dan sebagainya. Bukan untuk dijadikan bahan fitnah, bukan untuk dijadikan pertengkaran. Maka salat itu adalah simbolik daripada seluruh kehidupan manusia yang di sana ada imam, ada makmum. Artinya di sana ada rakyat, ada pemimpin. Oleh karena itu berkaitan dengan suasana yang sedang masif, berkaitan dengan kepemimpinan, kita potret adalah apa yang ada di dalam salat ini. Untuk apa kamu memilih imam? Supaya saya ada yang membimbing, supaya bisa saya ikuti. Rukuknya saya ikuti, sujudnya saya ikuti, bacaannya saya ikuti. Jadi itu adalah profil daripada posisi dan keberadaan imam di dalam kehidupan. Dalam terjemahan masyarakat, imam itu bisa jadi Pak Kesi. Imam bisa jadi lebih kecil Pak Keplor.
Dalam keluarga, imam adalah kepala keluarga. Dalam kehidupan bernegara, imam adalah presiden. Dalam kehidupan yang jauh lebih besar, imam adalah tokoh-tokoh publik yang semua adalah patron acuan untuk diikuti. Walaupun kadang-kadang trendy karena kontradiktif moral dan akhlak, diangkat imam kadang-kadang untuk dimaki-maki. Diangkat imam kadang untuk dicaci-caci. Diangkat imam kadang-kadang untuk berkelahi malah. Ini kontra moral. Artinya tidak sesuai dengan tuntunan moral. Oleh karena demikian maka, supaya imam itu nyaman kita ikuti, maka di dalam salat semua imam itu adalah hasil selektif moral. Imam itu terpilih karena ada penilaian moral dari kita. Sehingga kita percaya dia jadi imam, kita ikuti. Sekiranya tidak ada kepercayaan moral kepada imam, maka ketika kita jadi imam, orang bukan masuk masjid, malah keluar masjid. Bukan debit masjid, hanya cocok saga imam. Wah minta imam lain. Kadang-kadang orang minta imam lain, kalau lebih gatlau, lebih relah. Nah, artinya bahwa kita harus menetapkan moral kita, bahwa akan mengikuti imam. Akan mengikuti pemimpin, akan mengikuti orang-orang yang membimbing kita. Sehingga di dalam teori kepemimpinan, pilihlah pemimpin yang bisa kamu ikuti. Pilihlah pemimpin yang bisa mengayomi. Pilihlah pemimpin yang bisa memberikan kasih sayang kepadamu. Oleh karena demikian, tidak ada keributan. Di dalam suksesi apapun tidak ada keributan. Yang ada adalah kenyamanan. Siapapun yang dicalonkan, siapapun yang dijagokan, siapapun yang dibanggakan, pun itu adalah hak privasi masing-masing. Hana payah paksa orang lain seri untuk mengajak seorang mempengaruhi. Pilihlah dengan hati nurani kita. Ingat bahwa memilih pemimpin adalah kewajiban. Memilih pemimpin bukan hanya urusan yang berkaitan dengan partai. Memilih pemimpin adalah urusan atas nama kita sebagai manusia, khususan atas nama sebagai umat Islam. Karena di dalam kitab-kitab hadis juga ditemukan babul imarah, bab tentang leadership, bab tentang kepemimpinan. Mana mungkin ada bab tentang kepemimpinan sekiranya tidak ada pemimpin? Apanya yang mau diikuti? Oleh karena itu, pemilu yang akan ke depan, semuanya akan kita hadapi bahagian daripada ajaran kita, agama Islam. Maka pemilu jangan dimasukkan dalam ranah yang busuk. Pemilu jangan dimasukkan dalam ranah destruktif, penghancuran. Pemilu jangan dimasukkan dalam ranah daripada keonaran. Tapi pemilu dimasukkan dalam ranah kedamaian. Sehingga diistilahkan oleh KIP, pemilu damai. Artinya damai hati kita untuk menjadikan momentum pemilu sebagai pilihan hati, bukan pilihan tangan. Sekiranya pemilu adalah pilihan tangan, kita bisa menelpon orang. Tolong dicoblos pilihan saya. Tapi bukan pilihan tangan. Pilihan hati. Karena pilihan hatilah maka dibuat bilik suara. Kenapa dibuat bilik? Tidak dicoblos di depan umum. Sebab yang namanya hati tidak ada yang tahu. Maka pemilu adalah pilihan hati. Dipilih dengan hati nurani. Dan ia teringat dengan doa-doa yang sering ia bacakan. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau kirimi kami akan orang-orang yang tidak takut kepadamu, man la yakhafuka wa la yarhamuna, dan tidak sayang kepada kami. Di sini kita mendambakan, ya Allah, anugerahilah, hadirkanlah orang-orang yang memimpin kami. Pertama, orang yang yakhafuk, takut kepadamu.
tentu dia tidak akan semena-mena. Dia tidak akan sembrono. Dia tidak akan sembarangan. Yang kedua, yarhamuna. Hadirkan pemimpin kami yang kasih sayang, yang peduli, fairness kepada kami. Mereka adil kepada kami. Mereka peduli kepada kami. Itu kita mohon dari Allah Azza wa Jalla. Bukan mohon dari partai. Kita mohon dari Allah Azza wa Jalla. Bukan kita mohon dari tim ses. Kita mohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita mohon dari serangan fajar. Dari Allah kita mohon. Oleh karena demikian maka dikaitkan dengan babul imarah yang ditulis oleh Imam Nawawi misalnya dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dibuat khusus judulnya Babul Imarah, bab tentang kepemimpinan. Di sana ada kaitan dengan memilih pemimpin, kriteria pemimpin. Itu bahagian daripada syariat Islam, bahagian daripada ajaran kita Islam. Oleh karena demikian, maka umat ini harus tidak boleh buta dengan kepemimpinan. Kadang-kadang kita sebahagian mungkin memilih persepsi yang salah. Saya tanya yang leuru, hai so tak pilih pemimpin. Pu jawab, saya tak fikirnya tu hum tak urut yang tu urut. Tidak bisa. Karena ini sesuatu yang bersahaja, penuh dengan planning, penuh dengan perencanaan jiwa, perencanaan hati. Tapi ingat, kita tidak boleh memaksakan. Tidak boleh memberi pengaruh kepada siapapun. Karena tadi adalah suara hati. Hamba Allah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Tidak hanya orientasi kita kepada pemilihan daripada kepala negara. Adik kecil harus menggunakan rumus yang sama. Pola yang sama. Yang so tak pilih kecil kalinya hom tak uleh pui naibi ke danyo. So yang raya umpang beruh nyanyi tak pilih. Jadi bukan hanya sorotannya kepada pemimpin negara. Juga kadang-kadang pemimpin level yang lebih bawah. Low level. Bukan hanya high level. Dia tak pegah pimpin dengan aju presiden. Mulai dari yang bawah pun sama. Yang so tak pilih kecil. Hum tak untuk so yang cuma jak melasah. So yang meruh baca Fatihah. Menan cara semikir. Nyokan so yang raya ampang beruh. So yang ruah beruh raya. Sehingga kita tidak pernah menemukan orang-orang yang ya khafuk, takut kepadamu ya Allah, yarhamuna, sayang kepada kami. Muslimin, muslimat, jamaah salat subuh yang berbahagia. Potretlah apa yang ada di dalam salat. Potretlah apa yang ada di dalam jamaah. Tidak ada satupun tindakan pemimpin yang kita ingkari. Tidak ditemukan jamaah ketika imam rukuk, malah dia enggak mau rukuk-rukuk. Walaupun tidak sedang bicara. Di luar salat kan bisa kita tanya. Hai imam menakan rukuk. Hai kan pakai rukuk. Hana kuikut kanya hana kuikut imam. Tapi gedang langkawan. Artinya apa? Kalau kita berada dalam sebuah negara, kita harus menjadi bahagian daripada orang yang memilih pemimpin. Bukan golput. Dan golput itu diharamkan. MPU juga mengatakan, fatwa MPU, haram golput. Kailung hanya cocok. Pilih yang paling cocok di antara yang tidak cocok. Pilih yang paling bagus di antara yang bagus-bagus. Karena menjauhi yang buruk, jauhi yang paling buruk. Memilih yang bagus, pilih yang paling bagus. Ada semua itu, ada. Sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan keadaan, sesuai dengan waktu, sesuai dengan masa. Ada juga yang mengatakan, putra aku pilih pemimpin, mailum orang kata pemimpin tetap kau yang beca. Hai kan akan nuwing sampai cibek nuwing. Nah, kita jangan mempersepsikan untuk pribadi. Persepsikanlah secara makro, secara meluas. Yang lagi nak orang fikir mana? Nah, ia langkulah. Orang gerah Honda, cok gayung, ambil gayung, gitu mau ia yang kulah. Hai ben ni cok ia langkulah ni arah Honda. Gitu. Alah mau ia sabuh gayung kita cok ke habis. Ka betul. Terus orang lain sabuh gayung silam.
Nah urung cak iya lang kulah gerah Honda. Muturutuh draw urung kakabeh iya lang kulah. Artinya apa? Kalau satu orang, tambah satu orang, tambah satu orang, tambah satu orang, akhirnya habis air itu. Kalau kita berpikir kita saja ya. Yang lagi urung jak barapat. Hana ni jak barapat. Alah hana lung jak lung firo yang rapatnya kan tetap jadi. Di urang lain mana nanti kepikir. Hana lung jak lung firo yang tetapnya kan rapat jadi. Akhirnya mandum pikir lagi nya musiro dan jak barapat. Alah golput, saya sendiri enggak pilihkan enggak masalah. Kali pemilu kan jadi juga. Presiden kan ada nanti. Wali kota kan ada juga. Bupati ada juga. Kalau kita memikirkan itu hanya pribadi kita. Orang lain sama sih pikir. Gelibung sirau nak so pilih. Karena semua memilih golput. Ini sebuah kesalahan dalam persepsi agama Islam. Jadi hamba Allah jamaah salat subuh yang berbahagia. Kita dicerdaskan oleh Nabi. Karena tidak ada apapun jawaban yang luput dari Al-Quran dan hadis. Hanya orang-orang yang kurang paham saja yang menjadikan politik itu sesuatu yang kotor. Hanya orang-orang yang tidak cinta Nabi saja yang menempatkan persoalan leadership itu seolah-olah di luar daripada ranah Islam. Padahal Islam itu sudah mengajarkan kita hidup berkepemimpinan. Salat tiang agama. Tiang agama itu dilakukan dengan cara kepemimpinan. Maka salat merupakan potret dari kehidupan berbangsa, bernegara. Imam itu untuk diikuti, bukan untuk dicaci dan bukan untuk dihina. Hadis Nabi banyak sekali menemukan bahwa siapa yang tidak mencintai pemimpinnya, maka dia seperti tidak mencintai diriku. Yang kahek kita buatnya hadisnya. Tabiin atau pegah. Siapa yang tidak mencintai pemimpinnya, berarti dia tidak mencintaiku. Siapa yang tidak mencintaiku, sepertinya dia tidak mencintai Allah yang menciptakanku. Maka karena demikian, bahagian daripada ketaatan kita kepada Allah, bahagian ketaatan kita pada Rasul adalah patuh kepada pemimpin. Untuk kita patuh kepada pemimpin, kita hadirkan dulu pemimpinnya. Sehingga Al-Quran menggandengkan 3. Yang pertama, ati'ullah. Yang kedua, ati'ur Rasul. Allah, Rasul. Yang kedua, ulil amri minkum. Pemimpin-pemimpinmu. Kan boleh ayu kedua. Nomor 1, taat pada Allah. Mutlak, absolut. Tidak ada plus minus. Tidak ada lebih kurang. Tidak ada fluktuasi. Tapi taat pada Allah absolut. Allah menggunakan kalimat ati Allah. Taatlah kepada Allah secara fully, penuh, sepenuhnya. Yang kedua, wa ati'ur Rasul. Diulanglah kalimat wa ati'ur Rasul. Persis sama. Sebagaimana kamu patuh kepada Allah secara full itulah kamu taat kepada Rasul Allah. Yang suruh taat kepada Rasul Allah. Kalau begitu maka taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Sebab Allah lah yang suruh kita taat kepada Rasul. Nomor 3. Wa ulil amri minkum. Dan pemimpin-pemimpin di antara kamu. Ikinan hana pegah presiden, hana pegah wali kota, hana pegah musti bupati. Pokoknya pemimpin. Yang pilih kepala lorong adalah warga setempat. Masa lih pilih tenak-tenak? Kan lucu. Yang pilih kecil adalah orang kampung setempat. Masa lih pilih kecil, let kecil, putran kecil berangkah. Yang pilih presiden adalah rakyat. Masa setelah dipilih dicaci maki habis-habisan. Misalnya. Ini kontra dengan wa ulil amri minkum. Tidak sinkron kita dengan wa ulil amri minkum. Oleh karena demikian maka kita patuh kepada pemimpin juga bahagian daripada patuh kepada Allah. Bedanya, mana beda? Oh beda, gimana beda? Dari kalimat saja sudah beda. Taat pada Allah, ati Allah mutlak.
Taat pada Rasul, ati'ur Rasul mutlak. Patuh kepada pemimpin tidak bermakna pada ati'u ulil amri. Kan tidak disebutkan lagi wa ati'u ulil amri. Tapi langsung wa ulil amri. Kenapa tidak diulang taat? Karena tidak 100%. Taat kepada pemimpin itu manusia. Tidak ada 100%. Kalau dia benar, kita ikuti kebenaran yang disampaikan. Kalau ia musuruh, lau mau syekh, tidak kita ikuti. Maka Allah tidak mengulang wa ati'u ulil amri, tapi langsung wa ulil amri. Artinya apa? Yang diikuti dari pemimpin adalah sisi-sisi kebenaran. La ta'ata li ma'siyatillah. Tidak ada loyalitas kepada yang tidak taat kepada Allah. Artinya siapapun pemimpin, apakah kecil, kalau tidak taat pada Allah, tidak kita ikuti sisi jahat. Siapapun, bukan hanya berkaitan dengan pemilu ini, karena yang kita ikuti dari manusia adalah yang benar saja. Karena pada manusia ada potensi salah, maka Allah tidak mengulangi wa ati'u ulil amri. Karena tidak ada manusia yang sepenuhnya benar. Karena kesalahan itu pasti ada pada semua kita. Maka satu-satunya yang tidak perlu dipinjamkan dari orang lain adalah meminjam kekurangan. Mesti hawa, mesti tak nak pinjam peng bak gop jit. Orang nak pinjam peng dia. Pakai nak pinjam peng. Hana pengdro nak pinjam saat. Silakan pinjam uang, boleh, tapi bayar. Kau pinjam Honda Go saat. Apa kemenan? Hana Honda Dro lu pinjam tak Go saat. Boleh juga. Yang baik ni pinjam kekurangan. Aku nak pinjam kekurangan saat bakji. Aku pun nak pinjam kekurangan bakji. Yang Pak Dro ni dung kekurangan. Jadi satu-satunya yang paling banyak kita miliki adalah kekurangan. Tidak perlu kita pinjam lagi sama orang lain. Boleh pinjam uang, pinjam ini, pinjam itu, tapi kekurangan tidak usah dipinjam. Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, saya lihat Anda suka kali pinjam-pinjam. Tapi yang tidak Anda pinjam adalah kekurangan. Kenapa begitu? Kita jawab, saya tidak akan pinjam kekurangan dari orang lain. Sebab kekurangan itu lebih banyak saya punya sendiri daripada orang lain. Demikian mudah-mudahan ada manfaat, mau'izah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Nasir Matang.